Setiap hari, kamu membuat keputusan tentang uang. Masalahnya, kamu tidak menyadarinya. Bukan keputusan besar, bukan keputusan penting, tapi keputusan kecil yang terjadi diam-diam sepanjang hari. Dan disinilah sesuatu yang jarang disadari banyak orang terjadi. Uangmu tidak hilang karena satu kesalahan besar. Ia hilang karena ratusan keputusan kecil yang kamu buat tanpa berpikir, tanpa sadar. Kamu membeli sesuatu bukan karena butuh. Kamu menunda sesuatu yang sebenarnya penting. Kamu memilih kenyamanan daripada pertumbuhan. Dan semua itu terasa normal. Tidak ada alarm, tidak ada tanda bahaya, hanya kebiasaan. Diulang setiap hari sampai menjadi bagian dari hidupmu. Kebanyakan orang berpikir masalah mereka adalah kurang uang. Padahal kenyataannya berbeda. Masalahnya adalah mereka tidak pernah benar-benar membuat keputusan tentang uang mereka. Mereka hanya mengikuti pola lama, pola otomatis, pola yang tidak pernah mereka pertanyakan. Dan selama pola itu terus berjalan, hasilnya tidak akan pernah berubah. Gunakan pola pikir ini setiap hari, dan kamu akan mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat. Bukan keajaiban, bukan trik cepat, tapi cara baru melihat keputusanmu sendiri. Jika kamu pernah merasa sudah bekerja keras, tapi hasil finansial tidak berubah, kemungkinan besar masalahnya bukan pada usahamu, tapi pada keputusan kecil yang kamu buat tanpa sadar. Sekarang pertanyaannya sederhana. Siapa yang sebenarnya mengontrol keputusan uangmu? Kamu atau sesuatu yang berjalan otomatis di dalam dirimu? Untuk memahami ini, kita harus melihat bagaimana otak bekerja. Otak manusia tidak dirancang untuk selalu berpikir dalam. Ia dirancang untuk bertahan, untuk menghemat energi, untuk membuat keputusan secepat mungkin, dengan usaha sekecil mungkin. Itulah kenapa sebagian besar keputusan yang kamu buat tidak benar-benar kamu pikirkan. Mereka terjadi secara otomatis, seperti kebiasaan, seperti refleks, dan ini disebut sebagai mode autopilot. Masalahnya, autopilot tidak peduli dengan masa depanmu. Autopilot hanya mengulang masa lalumu. Ia mengambil pola yang sudah ada dan menjalankannya lagi, dan lagi, dan lagi. Tanpa evaluasi, tanpa pertanyaan, tanpa kesadaran. Itulah kenapa banyak orang merasa terjebak. Mereka bangun setiap hari, melakukan hal yang sama, mengambil keputusan yang sama, dan berharap hasil yang berbeda. Padahal otak mereka tidak pernah diberi alasan untuk berubah. Contoh sederhana, kamu merasa lelah dan langsung mencari sesuatu yang memberi kenyamanan. Kamu merasa bosan dan langsung membuka sesuatu yang tidak produktif. Kamu melihat sesuatu dan langsung ingin memilikinya. Semua itu terjadi begitu cepat, hingga kamu bahkan tidak menyadari bahwa itu adalah keputusan. Padahal, disitulah uangmu bergerak, bukan di momen besar, tapi di momen kecil yang tidak kamu perhatikan. Dan ketika ini terjadi setiap hari, hasilnya menjadi pola. Dan pola menciptakan realitas. Jika sampai di sini kamu mulai menyadari sesuatu, tulis di komentar, "Saya tidak sadar." Karena di bagian berikutnya, kita akan masuk ke hal yang paling penting. Bagaimana cara keluar dari autopilot ini tanpa harus mengubah seluruh hidupmu? Sekarang kita masuk ke bagian yang mengubah segalanya. Bagaimana cara keluar dari autopilot ini? Bukan dengan menjadi orang yang selalu disiplin, bukan dengan mengontrol setiap hal secara ekstrem, tapi dengan menciptakan satu hal sederhana, kesadaran. Perubahan tidak dimulai dari tindakan besar. Perubahan dimulai
dari momen kecil saat kamu mulai memperhatikan. Langkah pertama adalah memperlambat. Autopilot bekerja karena semuanya terjadi terlalu cepat. Keputusan dibuat dalam hitungan detik, tanpa jeda, tanpa pertanyaan. Mulai sekarang, lakukan hal ini. Setiap kali kamu akan membuat keputusan kecil tentang uang, berhenti sejenak, hanya 3 detik, dan tanyakan pada dirimu, apakah ini keputusan atau hanya kebiasaan? Pertanyaan ini sederhana, tapi efeknya besar. Karena untuk pertama kalinya, kamu tidak langsung bereaksi, kamu mulai memilih. Langkah kedua adalah mengamati pola. Setiap orang punya pola otomatis masing-masing. Ada yang impulsif saat lelah, ada yang boros saat stres, ada yang menghindari keputusan saat takut. Mulai perhatikan dirimu sendiri. Kapan kamu paling sering membuat keputusan tanpa berpikir? Pagi hari, malam hari, saat emosi tidak stabil? Kesadaran ini membuka sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat. Dan begitu kamu melihat pola itu, kamu bisa mulai mengubahnya. Langkah ketiga adalah menciptakan aturan sadar. Bukan banyak aturan, cukup 1 atau 2, tapi jelas. Misalnya, saya tidak membuat keputusan saat emosi. Atau saya selalu menunda keputusan impulsif selama 10 menit. Aturan sederhana ini akan menjadi pelindungmu dari autopilot. Karena saat kamu lelah, saat kamu tidak fokus, aturan itu tetap bekerja. Langkah keempat adalah mengganti, bukan melawan. Banyak orang mencoba berhenti total, tapi otak tidak suka kekosongan. Jika kamu hanya mencoba tidak melakukan, autopilot akan kembali dengan cara lain. Solusinya, ganti pola lama dengan pola baru. Lebih sadar, lebih terarah. Bukan sempurna, tapi lebih baik. Dan yang terakhir, konsistensi kecil. Ingat ini, autopilot terbentuk dari pengulangan. Artinya, kesadaran juga harus diulang. Tidak perlu sempurna. Cukup 1 keputusan sadar hari ini, besok 1 lagi. Dan perlahan, sesuatu berubah. Bukan karena kamu tiba-tiba berbeda, tapi karena kamu mulai memilih, bukan sekadar mengikuti. Jika kamu siap mengambil kembali kontrol, tulis di komentar, saya ambil kendali. Dan jika kamu ingin melatih kesadaran ini setiap hari, subscribe channel ini. Karena apa yang kamu ulang setiap hari akan membentuk masa depanmu. Sekarang, kita masuk ke bagian terakhir. Apa yang terjadi jika autopilot ini tidak pernah dihentikan? Dan kenapa itu bisa lebih berbahaya dari yang kamu kira? Sekarang mari kita lihat kenyataan yang sering diabaikan. Apa yang terjadi jika kamu terus hidup dalam autopilot? Tidak ada kegagalan besar. Tidak ada momen dramatis. Semuanya terlihat normal. Kamu tetap bekerja. Kamu tetap menghasilkan uang. Kamu tetap menjalani hidup seperti biasa. Tapi di balik itu, sesuatu tidak pernah berubah. Keuanganmu stagnan, tidak berkembang, tidak bertumbuh, hanya berputar di tempat yang sama. Dan yang paling berbahaya, kamu mulai menganggap itu sebagai hal yang wajar. Kamu terbiasa dengan hasil yang tidak berubah, terbiasa dengan pola yang sama, terbiasa hidup tanpa arah yang jelas. Lalu waktu berjalan, 1 tahun berlalu, tidak ada perubahan berarti 2 tahun berlalu, masih di titik yang sama. Oh, dan suatu hari, kamu mulai bertanya dalam diam, kenapa hidup saya tidak maju? Padahal jawabannya sudah ada sejak lama. Karena setiap hari, kamu tidak benar-benar membuat keputusan. Kamu hanya mengikuti kebiasaan, mengikuti dorongan, mengikuti pola lama. Dan autopilot selalu membawa kamu kembali ke tempat yang sama. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu tidak pernah mengambil kendali.
Sekarang bayangkan sesuatu yang berbeda. Kamu mulai sadar. Kamu mulai memperhatikan keputusan kecilmu. Kamu mulai memberi jeda. Kamu mulai memilih dengan sengaja. Di awal, mungkin tidak terasa besar. Tidak ada perubahan instan. Tidak ada hasil yang langsung terlihat. Tapi sesuatu sedang dibangun. Kontrol. Dan ketika kamu memiliki kontrol, arah hidupmu mulai berubah. Keputusanmu menjadi lebih jelas. Prioritasmu menjadi lebih tepat. Uangmu mulai digunakan dengan sadar. Bukan karena kamu menghasilkan lebih banyak, tapi karena kamu akhirnya berhenti kehilangan tanpa sadar. Inilah perbedaan yang jarang dibahas. Orang yang berhasil secara finansial bukan hanya karena mereka pintar menghasilkan uang, tapi karena mereka sadar dalam setiap keputusan. Sekarang pertanyaannya sederhana. Kamu ingin terus hidup dalam autopilot atau mulai mengambil kendali? Keputusan itu tidak datang dari perubahan besar, tapi dari satu momen kecil. Hari ini, satu keputusan yang kamu buat dengan sadar. Mulai dari situ. Jika video ini membuka cara pandangmu, bagikan ke seseorang yang mungkin sedang hidup dalam autopilot tanpa sadar. Karena bisa jadi, mereka tidak pernah kehilangan uang secara besar. Mereka hanya tidak pernah benar-benar mengontrolnya. Sebentar lagi akan muncul video berikutnya. Itu adalah langkah berikutnya dalam perjalananmu. Klik dan lanjutkan. Karena memahami tanpa bertindak tidak akan mengubah apapun. Dan kamu tidak sejauh ini, hanya untuk tetap berada di tempat yang sama. Kami tunggu kamu di video berikutnya.